Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nur Afin dengan NIM 8424057. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menganalisis data Excel dari visualisasi data geospasial sampai distribution data. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini ada data geospasial. Pertama-tama kita blok semua data, lalu kita bikin tabel CTRL-T, lalu kita klik di bagian insert, lalu dipilih maps, pilih slicer, nama provinsi, lalu kita besarkan visualnya. Data label kita centang agar terlihat angka-angka yang di daerah di mapsnya. Lalu yang legend kita pindah di atas map. Lalu kita ketik di situ penjualan berdasarkan provinsi. Nah, ini jika pada slicer kita klik di bagian nama kota atau provinsinya, maka di mapsnya, di visual datanya akan muncul map sesuai dengan kota yang kita klik. Oke, kita sudah menyelesaikan data set geospasial. Mari kita lanjut ke data berikutnya. Oke, kita di sini mempunyai data gender composition dari proportion dataset. Pertama-tama kita blok semua tabel, lalu CTRL-T bikin tabel, lalu klik insert. Nah, kita pilih yang 100% kalem. Nah, itu ada 3 lapisan batangnya warnanya. Lalu yang warnanya biru, barnya kita hapus. Lalu kita klik bagian angka yang di bawahnya, klik kanan, select data, lalu kita edit, klik edit, habis itu kita blok yang tahun, semua tahun kita blok, lalu oke. Nah, lalu kita klik di bagian angka yang samping kiri, kita klik kanan, format axis, lalu major units-nya kita ganti menjadi 0,25, lalu enter. Lalu di bagian bawah angka kita klik kanan, format axis, lalu kita klik yang labels, specify interval unit, kita ganti menjadi 4. Dan pada chart title-nya kita copy judulnya, lalu chart title-nya kita paste ya, kita ganti judulnya menjadi yang di atas tabel. Nah, untuk memperbesar bagian batang barnya kita pencet barnya, lalu kita ubah gap width-nya menjadi 0%. Nah, dan untuk membuat garis pada bar tersebut, itu klik pada barnya, lalu kita pilih border solid line, lalu warnanya kita ganti menjadi putih agar kelihatan bentuk barnya. Nah, di sini dataset proportion gender komposisi sudah jadi. Dan kita akan lanjutkan data berikutnya. Oke, di sini kita ada data health status. Pertama-tama kita blok data semuanya. Lalu CTRL-T kita buat table, lalu pergi ke insert dan kita pencet 2 dimensi area. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, angka yang di bawah gambar datanya itu kita pilih select data. Lalu kita klik
edit, kita blok axis labelnya di age, kita oke. Nah, nanti jadi seperti itu. Kita klik kanan format axis, lalu kita tick marks-nya interval between mark itu 20, dan label specify interval unitnya kita ganti menjadi 20 juga. Lalu angka yang di samping kiri kita klik kanan, lalu pilih format axis, lalu unit majornya kita ganti menjadi 0,25. Dan kita hapus bagian data visual yang paling bawah, biru-birunya kita hapus. Nah, chart title-nya kita ganti menjadi health status by age sesuai yang ada pada di atas tabel tersebut. Nah, agar datanya enak dipandang dan warnanya tidak nabrak, kita akan mengganti warna data tersebut. Kita klik pada bagian gambar datanya, klik kanan format data series, lalu di cat tumpah itu kita pilih solid fill, kita pilih warna yang tua, warna yang agak tua, lalu terang, lalu lebih terang lagi. Ini datanya sudah jadi dan warnanya sudah kontras. Langsung saja kita lanjut ke data berikutnya. Nah, data selanjutnya ada marital status. Di sini kita langsung saja kita blok semua data. Nah, lalu kita klik insert, kita klik 2 dimensi area. Nah, di sini udah muncul datanya. Lalu kan di situ banyak ya judulnya, dan itu banyak data yang ketutupan. Kita hapus data yang lainnya. Untuk memunculkan data yang ketutupan, kita pilih select data. Lalu all people survey itu kita kasih di atas. Lalu kita oke. Nah, dia akan muncul data yang ketutupan. Kita klik angka di bawah gambarnya, kita klik kanan select data, lalu kita klik never married, lalu edit, lalu kita blok di tabel bagian age, tahun. Kita blok sampai bawah seperti itu. Oke, kita klik oke. Kita klik pada angka di bawah gambarnya, klik kanan, lalu kita format axis, kita pilih tick mark, lalu kita ganti menjadi 20 interval between marknya. Kita klik specify interval unit pada tabel, kita ganti 20. Lalu kita klik pada bagian never married pada gambarnya, lalu kita klik cat tumpah, lalu kita ganti warnanya sama dengan gambar yang di belakangnya, alias all paper survey juga diganti warnanya. Lalu pada chart title kita kasih judul never married, dan kita tambahkan judul di bawah gambarnya. Kita klik axis title primary horizontal dan kita ganti menjadi age. Dan kita juga akan menambahkan nama di bagian samping. Kita klik add chart element, axis title yang kita pilih yang vertikal, lalu kita ganti namanya menjadi count. Data ini belum selesai ya, jadi kita juga membuat data untuk yang married, divorced, dan widow. Jadi data pertamanya yang never married kita copy dan paste di sampingnya. Kita copy paste 3 kali ya. Dan nanti untuk mengisi datanya kita juga melakukan hal yang sama seperti tadi.
Oke, jadi di tabel yang merit ini kita klik kanan, select data, lalu kita pilih yang nama datanya, kita edit, series name-nya kita ganti menjadi merit, lalu kita hapus dulu series value-nya, kita blok tabel yang merit semuanya, lalu kita oke. Lalu kita klik bagian angka yang di bawah data, kita klik kanan, select data, lalu kita pilih yang merit, lalu kita edit, kita blok data yang merit, kita pilih oke. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman, kita tinggal mengganti warna datanya. Oke, kita klik kanan, lalu kita format data series, klik cat tumpah, lalu klik warna biru tua. Nah, di tabel yang di tengah itu sepertinya kereset dan namanya masih never merit. Nah, di tabel di sampingnya itu kita ganti divorce, lalu kita klik datanya, select data, sama kayak tadi ya. Never meritnya kita ganti menjadi divorce atau cerai ya. Kita series value-nya kita hapus, kita blok tabel yang divorce sampai bawah. Lalu kita klik OK, kita klik edit. Ini kita blok lagi yang divorce. Kita klik OK. Nah, nanti akan terganti ya teman-teman gambarnya. Lalu kita klik angka yang di bawah datanya, kita klik kanan, select data, lalu pencet yang divorce, lalu kita edit. Di bagian kanannya kita blok tabel yang divorce. Kita oke. Nah, kalau sudah, warnanya kita ganti menjadi biru tua ya teman-teman. Kita klik cat tumpah, klik yang warna biru tua. Lalu selanjutnya ada tabel. Di samping divorce kita ubah namanya menjadi widow atau janda. Kita tulis widow, kita klik kanan, select data, never meritnya kita edit, kita ketik widow, lalu series value-nya kita hapus, lalu kita blok tabel yang widow sampai bawah, bloknya oke. Lalu kita edit lagi dan kita blok yang widow. Nah, oke. Nah, di sini gambarnya sudah terganti ya. Kita klik cat tumpah, warnanya biru tua. Di sini kita klik angka yang di bawah gambarnya, klik kanan, select data, lalu kita edit, kita blok widow dan angka 5-nya, lalu kita oke. Nah, jadi dia akan muncul nama widow aja tanpa angka. Nah, saya itu patokannya hasil praktek dengan Pak Lutfi kemarin, dan saya melihat kalau yang widow itu tidak ada angkanya. Jadi ini datanya sudah jadi ya teman-teman, dan di sini saya baru mengganti yang tabel kedua menjadi merit. Nah, ini sudah jadi. Oke, mari kita lanjut ke data selanjutnya. Nah, di sini ada data head length versus body mass, scatter 1, dataset association. Oke, jadi pertama-tama kita blok pada tabel yang body mass dan head length saja, lalu kita pergi ke insert, lalu kita pergi ke data insert chart yang scatter.
Nah, kita oke, kita kasih ke samping. Nah, kita besarkan visualnya. Dan kita klik pada angka di bawah gambar, kita klik kanan format axis, lalu minimumnya kita ganti menjadi 55. Lalu pada number decimal place-nya kita ganti menjadi 0. Di angka yang samping juga sama, klik kanan format axis, lalu desimalnya kita ganti menjadi 0. Maka 0-nya, angka komanya akan hilang. Nah, ini kita tambahin judulnya di bawah angkanya. Kita klik primary horizontal. Kita ganti judulnya menjadi body mesh. Oke, di angka yang vertikal kita juga menambahkan judul di angka samping. Kita klik assist title, kita klik yang primary horizontal, dan judulnya kita ganti menjadi headline. Lalu habis ini kita akan menambahkan garis di datanya. Jadi kita klik pada datanya, lalu kita klik add chart element, kita klik trend line, kita pilih yang linear. Nah, nanti ada garis di bagian gambarnya. Lalu kita klik pada trend line-nya, kita klik cat tumpah, lalu kita pasang warna merah. Nah, data visual scatter 1 sudah jadi. Jadi begitu saja teman-teman, mari kita lanjut ke data selanjutnya. Nah, jadi ini ada data scatter 2. Kita blok pada bagian body mesh dan headline. Kita pergi ke insert, kita pergi ke scatter, sama seperti data sebelumnya, scatter 1. Lalu kita klik angka yang di bawah gambarnya, klik kanan format axis, lalu kita minimumnya kita ganti menjadi 55. Lalu di number ini decimal place-nya kita ganti menjadi 0. Di angka yang kiri itu sama, decimal place-nya juga kita ganti on 0. Nah, oke. Selanjutnya kita blok dulu tabelnya semua. Kita Ctrl Shift panah bawah, lalu kita bikin tabel CTRLT. Lalu di bagian sex kita sort dari A to Z. Jadi nanti female dulu yang ada pada di tabel. Kalau sudah, kita klik kanan select data pada datanya. Kita ganti yang headline menjadi female bird. Lalu yang X value kita isi dengan data yang female body mass saja. Nah, yang Y value itu kita ganti menjadi data yang headline, yang female only. Kita oke. Lalu kita add yang series name-nya male bird. Lalu X value-nya kita isi body mesh yang male bird. Kita blok yang male bird saja. Yang body mesh male bird semuanya kita blok yang male saja. Lalu yang Y value itu kita blok yang headline saja, yang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudah, kita OK. Nah, jadinya nanti seperti ini. Akan ada 2 warna. Lalu kita di chart design, kita klik primary horizontal untuk menambahkan judul ya, yang di bawah angka bawahnya kita ganti menjadi body mesh. Lalu yang di samping kita klik assist title, primary vertical, kita ganti menjadi headline. Nah, oke. Lalu kita kasih legend di bagian kanan untuk menambahkan biar tahu ya yang mana yang female, mana yang bird. Lalu kita kasih trend line. Nah, ini kita oke bagian female.
Lalu kita kasih juga nih yang bagian mail, kita oke juga. Nah, nanti akan ada 2 garis di data tersebut dan legendnya juga sudah otomatis terubah. Lalu kita klik bagian garis trendline-nya, kita ganti warnanya menjadi merah. Oke. Sudah jadi data kita yang scatter 2 ya teman-teman. Lalu kita akan lanjut di data selanjutnya, yaitu bubble. Ini di sini kita ada data bubble. Pertama-tama kita blok, kita Ctrl Shift panah bawah, lalu kita Ctrl T table. Kita jadikan table, kita sort A to Z yang sexnya, lalu kita blok yang female aja. Nah, data yang female kita blok, lalu kita tandain dengan warna kuning agar bisa dibedakan ya, gampang bedanya. Lalu data yang female itu kita blok, ya nggak usah, femalenya nggak usah diblok. Lalu kita pergi ke insert, lalu kita pergi ke scatter, kita pilih yang bubble. Nah, kita di samping school size kita ketik penyesuaian skala, lalu di bawahnya itu ketik sama dengan, lalu kita buka kurung, lalu ketik add, kita buka kurung lagi, lalu kita pilih yang school size kita tutup kurung 2 kali, lalu tanda petik, lalu tulis angka 20, lalu langsung enter dan akan muncul angka seperti di video. Lalu kita klik pada bagian bubble-nya, kita klik format data series, klik kanan, kita scale bubble-nya kita ganti menjadi 40 agar sedikit kecil, dan kita akan mengganti judulnya menjadi female bird. Nah, kita klik select data di bagian datanya, kita edit, lalu kita ketik female bird, lalu X value-nya kita blok yang body mesh yang female bird aja. Yang Y value kita headline female bird saja. Lalu yang series bubble size-nya kita blok yang bagian penyesuaian skala female saja. Kita oke. Nah, jadinya akan seperti itu. Oke, kita klik pada angka yang di bawah, kita klik format axis, bagian bounds minimumnya kita ganti menjadi 55, lalu kita klik yang number, kita pilih custom menjadi number, decimal place-nya kita ganti menjadi 0, lalu kita enter. Nah, oke, kita besarin datanya. Oke. Lalu kita klik bagian angka yang kiri, kita pilih format axis. Bagian bounds minimumnya kita ganti menjadi 51,5. Lalu di bagian units majornya kita ganti menjadi 0,5. Kita klik pada datanya, lalu kita pilih chart design, add chart element, lalu kita tambahkan axis type yang primary vertikal. Nah, ini kita ganti judulnya menjadi headline. Dan kita tambahkan add chart element lagi, kita tambahin axis title yang primary horizontal. Nah, dan kita kasih judulnya menjadi body mesh. Nah, di sini kita klik pada gambar bubble-nya, kita klik kanan format data series dan
saya rasa kurang besar bubble-nya, lalu kita ubah bubble scale-nya menjadi 100 dan kita ubah warna border bubble-nya, kita pilih solid line, kita pilih yang agak hitam. Nah, kita warna abu-abu aja, abu-abu agak kehitaman ya. Oke, lalu di sini ada yang masih kurang. Di sini angkanya itu masih desimal ya, teman-teman. Nah, jadi kita ubah yang angka sampingnya unit majornya itu di 0,5. Nah, kita enter. Nah, di sini data female bird-nya sudah jadi ya teman-teman, jadi kurang yang male bird. Nah, untuk yang male bird itu kita blok ya, blok yang angkanya saja. Kita blok sampai bawah, kita pergi ke insert, kita pilih yang bubble, kita geser dulu ke atas, kita sejajarin aja ya teman-teman. Lalu kalau sudah sejajar, kita klik pada datanya, klik kanan select data, lalu kita edit, series name-nya kita namain jadi male bird, yang X value kita blok data male bird-nya yang body mesh. Kalau sudah, kita ganti yang Y value, kita ganti menjadi headline yang male bird. Kita blok. Lalu kita yang series bubble size-nya, kita blok yang penyesuaian skala. Kita oke. Kita oke lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu data yang male bird-nya. Nah, ini yang angka samping aja kita hapus aja, yang angka di bawah itu kita klik kanan format axis, lalu bounce minimumnya kita ganti menjadi 55, maksimumnya kita ganti menjadi 85. Nah, kita enter. Lalu di bawah yang bagian number, ini customnya ganti number. Lalu decimal place-nya kita ganti menjadi 0. Kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu di bagian bubble-nya kita klik kanan. Lalu kita pilih warnanya yang beda. Kita pilih orange muda aja ya. Lalu solid line-nya jangan lupa dia agak hitam. Oke. Nah, di sini kita juga mau nambahin judul di bawah angka. Kita klik angka yang bawah, kita klik add chart element, axis title, kita pilih yang primary horizontal. Dan kita kasih judul body mesh. Bagian female bird ini ada angka yang masih desimal ya. Kita klik angkanya. Lalu kita klik kanan format axis. Lalu di numbernya kita decimal place-nya ubah menjadi angka 0. Nah, kalau sudah, ini datanya yang female bird dan male bird ini sudah jadi ya teman-teman. Seperti ini, jadi kita akan lanjut di data selanjutnya. Jadi di sini ada data combine. Kita langsung aja blok datanya, tabelnya. Kita ctrlt. Oke. Lalu kita sort A to Z. Yang female kita blok menggunakan warna juga ya. Kita di home, kita jadiin kuning.
Lalu kita blok semua male dan female, kita blok sampai bawah. Lalu kita pergi ke insert, lalu kita pilih yang bubble. Nah, jadi akan ada 2 bubble di samping, lalu kita klik pada datanya. Klik kanan, select data, lalu yang seri 1 kita edit, namanya menjadi female bird. Lalu yang X value kita blok yang body mass. Yang Y value kita blok pada head length. Oke, yang series bubble size kita blok yang school size. Oke, kita oke. Nah, lalu yang series 2 kita edit, lalu kita namakan male bird. Yang X value kita blok yang body mass male-nya aja. Oke, yang Y value head length male aja. Oke, series bubble size-nya kita blok yang male school size. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita besarkan. Lalu kita klik angka yang di bawahnya. Klik format axis, klik kanan format axis. Lalu minimumnya kita ganti menjadi 55. Kita enter. Lalu yang numbernya scroll ke bawah, number, custom ganti number, decimal place-nya kita ganti menjadi 0. Kita klik pada gambar bubble-nya, klik kanan, lalu scale bubble-nya kita ganti menjadi 40. Oke, lalu klik angka yang di samping kiri, klik kanan, format axis, lalu unit measure-nya kita ganti menjadi 2. Lalu kita enter. Bounce minimumnya kita ganti menjadi 51. Kita enter. Nah, terus kita klik chart design, klik add chart element, kita pilih axis title, kita klik primary horizontal, kita ketik body mass. Lalu yang angka yang di kiri kita klik, kita pilih add chart element, axis title, kita pilih yang primary vertical dan kita ketik head length. Lalu di sini kita juga menghapus chart title-nya. Dan di sini sudah selesai chart kombinasi female bird dan male bird. Lalu kita juga setelah ini akan melanjutkan ke data selanjutnya lagi. Oke, jadi sekarang kita punya data set amount bar. Pertama-tama kita blok semua data. Lalu kita klik insert, lalu pilih to di column. Kita blok angka yang di weekend gross, lalu pada home ada accounting, kita klik more number format, lalu kita klik yang custom, lalu type-nya kita ganti menjadi hashtag titik hashtag titik. Kita oke. Nah, nanti akan menjadi seperti itu datanya. Klik kanan format data series. Oke, lalu kita pilih pada series option, gap width-nya kita ganti menjadi 60, lalu kita klik angka yang di samping kiri, lalu kita pilih chart design, kita pilih axis title yang primary vertical, lalu kita kasih judul menjadi weekend gross million USD. Dan di sini kalau kita ingin mengganti chart datanya, kita bisa ganti. Nah, ini udah selesai diketik, lalu kita ganti chartnya, klik insert, kita klik yang 2D bar. Nah, nanti kalau sudah kita besarkan, kita klik pada bagian barnya, kita klik kanan.
Nah, kita klik add data label, nanti akan muncul angka di samping barnya. Karena kita ingin membuat angkanya menjadi dolar, kita blok angka weekend gross-nya, lalu kita klik custom, klik more number format, lalu di type-nya, di awalan hashtag-nya itu kita kasih tanda petik, tanda dolar, lalu kita tanda petik lagi. Nah, lalu kita oke. Nah, maka di datanya akan muncul dolarnya. Oke, data kita sudah jadi, lanjut ke data selanjutnya. Nah, di sini kita ada data amount, group and stock bar. Kita blok semua data, pergi ke insert, lalu kita pilih yang to di column. Nah, kalau sudah, kita besarkan datanya, chartnya, lalu kita klik pada bagian barnya, kita klik kanan format data series, lalu kita pilih yang gap width, kita ganti menjadi 60%, lalu yang series overlapnya kita ganti menjadi 0%. Nah, lalu kita ganti warnanya, kita pilih solid fill, kita pilih warnanya menjadi agak tua ya. Selanjutnya kita klik bar di sampingnya, kita pilih solid fill, kita ganti warnanya menjadi yang lebih terang. Bar selanjutnya juga begitu, solid fill, ganti warna yang lebih terang lagi. Untuk bar yang terakhir juga sama. Nah, ini barnya sudah bagus warnanya. Lalu kita ganti chart title-nya menjadi income. Kita ketik income. Nah, sudah jadi. Ini chart datanya. Sudah selesai, data visualnya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke scatter dot ya, teman-teman. Oke, jadi di sini ada data scatter dot. Pertama kita ketik rank di samping life expectancy. Kita ketik rank, lalu kita ketik di bawah rank kita menjadi 25, lalu di bawahnya lagi menjadi 24. Kalau sudah kita blok, lalu kita klik yang plus hitam 2 kali, lalu langsung otomatis angkanya menurun. Lalu kita langsung blok aja semua data. Kita ctrlt, bikin table. Kita klik OK. Kalau data sudah menjadi seperti ini, kita klik pada bagian life expectancy dan rank. Kita pergi ke insert, lalu kita pergi ke scatter. Kita besarkan chartnya, lalu kita klik pada angka bagian datanya. Klik kanan format axis, lalu di bounce minimumnya kita ganti angkanya menjadi 55, maksimumnya tetap 85,0. Selanjutnya di angka bagian samping kita klik yang vertikal, kita klik kanan, lalu bounce maksimumnya kita ganti menjadi 26. Lalu bounce yang minimum kita ganti menjadi 0,0. Nah, habis itu kalau sudah, kita akan menambahkan di samping rank, kita tambahkan y-axis di samping rank. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan nama negara di pada bagian angka sebelah kiri atau yang vertikal ya. Kita ketik y-axis country, lalu kita enter. Lalu kita ketik di bawah y-axis, kita ketik menjadi 55. Kita klik 2 kali. Nah, akan muncul angka 55. Lalu kalau sudah, kita hapus angka bagian vertikal,
di samping kiri kita hapus. Kalau sudah, klik pada bagian data, klik kanan, select data. Lalu kita klik add. Series name-nya kita ganti menjadi series 2. Lalu X value-nya kita blok pada bagian Y axis. Lalu yang Y axis kita blok yang rank. Lalu yang series name kita hapus saja, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul dot orange seperti yang di video. Kita klik pada dot orange, kita klik kanan, lalu pilih add data label. Nanti akan muncul angka seperti di video. Habis itu kita klik pada bagian angkanya, kita klik kanan, format data label. Nah, di sini kita centang yang value from cell, lalu kita blok nama negaranya, country-nya semua. Nah, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul nama negara di bagian kiri. Kita non-check yang Y value, non-check juga yang show leader line. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita label positionnya, kita klik yang left, lalu nama negaranya akan berpindah di bagian kiri. Lalu kita klik di buletan orange-nya, lalu kita klik kanan, pilih format data series, terus kita pilih cat tumpah, kita pilih marker, kita pilih solid fill, marker optionnya kita ganti menjadi none, warnanya kita ganti menjadi warna putih. Nah, ini tampilan kalau sudah tidak ada buletan. Kita klik lagi di bagian nama negaranya, kita pilih solid fill dan klik putih. Nah, ini memastikan agar tidak nabrak ya dengan garis gridnya. Nah, kalau gini kan nabrak. Nah, setelah di solid fill tidak nabrak. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita pergi ke chart design, kita pilih add chart element, kita pilih grid line yang primary, minor, horizontal, agar setiap negaranya ada garis untuk mematok buletan birunya. Oke, selanjutnya kita klik pada garis yang ini, kita hapus. Nah, akan jadi seperti ini. Lanjut, kita klik pada bagian buletannya, kita klik kanan dan pilih add data label. Nah, nanti jadi seperti ini, ada angka di bagian buletan birunya. Lalu kita klik pada angkanya, kita klik kanan, lalu pilih format data label, kita centang value from cell, kita select data yang bagian life expectancy. Nah, ini kita blok dulu life expectancy semuanya, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan kebanyakan ya itu angkanya, lalu kita uncheck yang Y value, jadi seperti ini, tidak terlalu banyak angkanya. Lalu kita lanjut mengganti chart title-nya ya, kita ganti chart title-nya. Nah, kalau sudah mengganti life expectancy-nya, kita klik angka di bawah datanya, klik kanan, format axis, lalu bounce maksimumnya kita ganti menjadi 80, dan selesai. Ini data scatter dot yang life expectancy sudah selesai ya. Kita lanjut ke data heat map. Nah, di sini kita ada data heat map, langsung aja kita blok angka pada data tabel, kita blok, kita klik conditional formatting, klik color scale, more rule. Nah, di sini kita klik yang 3 color scale, colornya kita ganti, yang lowest value kita ganti yang tua, lalu agak muda, lalu yang highest value kita paling muda warnanya, lalu kita oke. Nah, nanti jadi seperti ini.
Nah, untuk menghilangkan kolom di tabelnya, kita klik di sebelah chat itu, kita klik yang border, kita pilih no border. Nah, nanti langsung seperti ini, tidak ada bordernya. Kalau sudah, kita blok pada tabelnya. Lalu di atas, di bawah developer itu ada number, kita pilih more number format, pilih custom, lalu tab-nya kita ketik menjadi titik koma 3 kali. Kita oke, nanti angkanya akan hilang. Habis itu kita lanjut. Untuk nama negaranya kita blok dan pilih ke bagian right. Nah, seperti ini, dan kita hilangkan bordernya menjadi no border. Angkanya juga begitu, kita pilih yang no border. Sudah selesai data visualisasi heat map. Kita lanjut ke data berikutnya. Nah, di sini kita ada dataset distribution master data. Nah, pertama-tama kita blok semua tabel yang ada di master data. Kita Ctrl Shift panah bawah, langsung kita pilih pivot table. Langsung kita oke. Kalau sudah di bagian pivot table fields, edge-nya kita kasih ke row, lalu edge lagi kita kasih ke value. Nah, nanti ada bentuknya seperti ini tabelnya. Lalu kita klik pada bagian table, klik insert, lalu kita klik pada bagian 2D bar. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Nah, pada bagian value, sum of age-nya kita ganti jadi value field setting, kita ganti menjadi count, kita oke. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Kita klik pada bagian tabelnya, kita klik group, lalu kita by-nya ubah menjadi 5, kita oke. Nah, ini juga bisa kalau kalian mau yang visualnya 2D column. Kita klik pada bagian insert 2D column, cluster column, kita klik. Nah, ini bagian row labelnya berada di bagian bawah. Nah, ini bagian angka yang di bagian kiri, kita klik kanan format axis. Nah, di sini unit majornya kita ganti menjadi 20. Nah, ini kita besarkan bagian chartnya, lalu kita kembalikan ya ke yang tadi menjadi 2D bar. Nah, seperti ini. Nah, sekarang data ini sudah jadi. Mari kita lanjut ke next data. Di sini ada master data distribution. Pertama-tama kita blok dulu. Kita Ctrl Shift panah bawah, kita insert, kita buat pivot table, kita oke. Nah, di sini kita pilih edge, kita kasih ke row, edge lagi kita kasih ke value, lalu gendernya kita kasih ke column. Setelah itu kita blok tabel pada di samping di video, kita bloknya sampai angka saja, kita copy, kita paste di samping tabelnya. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan rumus di angka 16 female. Kita hapus dulu angkanya, kita ketik sama dengan B5 bintang min 1, kita enter. Nah, nanti angkanya menjadi minus, lalu kita klik 2 kali pada tanda plus hitam, langsung otomatis minus pada angka di bawahnya. Lalu kita blok data yang sudah dikopas, kita pergi ke insert, kita pergi ke 2 dimensi bar, cluster bar. Lalu kita pindahkan datanya di samping tabelnya. Setelah itu kita klik pada angka yang di vertikal, kita klik kanan, lalu kita pilih format axis, kita pilih label positionnya kita ganti menjadi low. Nah, jadi seperti ini.
Setelah itu kita klik pada bagian chart barnya, kita klik kanan format data series, lalu gap width-nya kita kasih 0%, lalu series overlap-nya kita 100% kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk menambahkan grid pada barnya, kita klik pada datanya, klik kanan format data series, kita klik yang border solid line, kita kasih warna putih. Solid line kita warna putih. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita akan mengganti chart title-nya, judulnya diganti menjadi Titanic Edge Distribution. Nah, kalau sudah diganti menjadi Titanic Edge Distribution, data distribution sheet 2 sudah jadi. Nah, kita sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menonton video tutorial cara menganalisis data dari geospasial sampai distribution data. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.